Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 10. Di sini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran PKN sambungan minggu lalu, yang mana minggu lalu kita masih membicarakan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang kita bahas pertama yaitu desentralisasi, yang mana desentralisasi itu merupakan, ini saya ulang ya sedikit, mengingatkan kembali, berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari kata de yang berarti bergerak, menjauh, memudar dan melepaskan, dan sentarum yang berarti pusat, sehingga dikatakan desentralisasi itu didefinisikan sebagai suatu hal yang terlepas dari pusat. Itu ya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang kedua, sambungan yang lalu. Kalau yang minggu lalu tentang desentralisasi, yang kedua sekarang otonomi daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki daratan, lautan yang begitu luas dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Melihat luasnya Indonesia dan jumlah penduduknya, bisa kita katakan bahwasanya mengurus negara ini tidaklah mudah. Ya. Kenapa tidaklah mudah? Karena Indonesia ini terlalu luas. Ya. Dalam mengurus negara kesatuan ini bukan hanya merupakan hak dan tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan harus tugas pemerintah daerah. Makanya karena luasnya Indonesia, dibagilah menjadi otonomi yang mana supaya daerah juga mempunyai hak untuk mengelola daerahnya masing-masing. Lalu ada yang dikatakan dengan daerah otonom. Jadi anak Bapak yang ada buku di halaman 135. Daerah otonom ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia. Karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang disarikan dari penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Ya, di halaman 135 nanti bisa anak Bapak baca. Lalu yang ketiga, daerah otonomi khusus dan istimewa, yang mana dikatakan daerah otonomi khusus di Indonesia yaitu sistem otonomi daerah di Indonesia mengakui adanya daerah otonomi khusus yang diberikan hak dan kewenangan khusus karena adanya pertimbangan tertentu. Daerah otonomi khusus tersebut diatur secara jelas dalam undang-undang daerah yang diberikan otonomi khusus. Antara lain apa aja? Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat. Ini daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus. Selain diatur dengan undang-undang pemerintah daerah, juga diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang berikut di halaman 137. Nah, bagi DKI Jakarta Undang-Undang 29 tahun 2007. Bagi Aceh Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999. Bagi Provinsi Papua, baik dia Papua Barat, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Lalu yang keempat, yang kedua, kalau tadi daerah khusus, daerah istimewa di Indonesia. Adapun daerah istimewa di Indonesia ada dua, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Bapak kira itu aja dulu nak. Tolong anak Bapak pahami yang Bapak jelaskan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama anak-anak Bapak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.